Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Ropik Azhar SAGMM, disusun oleh Intan Sri Wahyuni dengan NIM 21210033. Pengertian manajemen SDM pendidikan. Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan menurut Sadili Samsudin mendefinisikan kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Pengertian sumber daya manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Manajemen SDM pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mengorganisasi, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Peran manajemen SDM pendidikan. Peran manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pencapaian kinerja pendidik dan kependidikan. Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidik dan kependidikan dalam mencapai kondisi kerja yang harmonis dan efektif. Yang kedua, manajemen SDM membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas pendidikan dengan cara mengoptimalkan penggunaan SDM. Yang kedua, perencanaan dan pengadaan SDM. Perencanaan SDM melibatkan proses pengembangan rencana SDM yang sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan SDM. Selanjutnya, pengadaan SDM melibatkan proses seleksi, orientasi, dan penempatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, pengembangan karir dan pelatihan. Manajemen SDM membantu dalam pengembangan karir dan pelatihan SDM untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM. Yang selanjutnya, pengembangan karir dan pelatihan membantu dalam meningkatkan motivasi dan kinerja SDM. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Manajemen SDM melibatkan proses pengawasan dan evaluasi kinerja SDM untuk memastikan bahwa SDM berkinerja tinggi dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Yang terakhir, pengembangan budaya organisasi. Manajemen SDM membantu dalam mengembangkan budaya organisasi yang mendukung tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, fungsi manajemen SDM pendidikan. Yang pertama, merencanakan SDM yang diperlukan di lingkungan pendidikan. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian yang berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengupahan tunjangan kepada tenaga pendidik dan kependidikan. 4. Menilai dan mengembangkan kinerja karyawan yang ada di lembaga pendidikan. Yang kelima, memberikan kesempatan dalam pelatihan yang bertujuan mengembangkan sekolah. Dan yang terakhir, keselamatan dan kesehatan kerja. Ruang lingkup manajemen SDM pendidikan. Yang pertama, perencanaan SDM, yaitu merencanakan kebutuhan, pengembangan, dan penempatan sumber daya manusia di institusi pendidikan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, yaitu proses mendapatkan dan memilih individu yang tepat untuk posisi dalam organisasi pendidikan. Yang ketiga, pengembangan SDM, yaitu meningkatkan keterampilan pengetahuan dan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan. Yang keempat,
keempat, evaluasi kinerja, yaitu menilai kinerja individu dan tim dalam mencapai tujuan pendidikan serta memberikan umpan balik untuk perbaikan.